Halo. Halo, halo Kak, halo. Ya, oke, suara sudah masuk. Suara saya udah masuk juga. Oh, masuk, masuk Kak, masuk. Oke, oke, sip ya. Ini kita info aja dulu. Tadi kan gangguan 6 menit ya. Jadi nanti ini harusnya kan kelasnya 40 menit. Jadi nanti begitu kelasnya habis saya kasih waktu 6 menit tambahan nanti di ini ya untuk ngilangin yang apa? Waktu yang hilang 6 menit ini. Oh, oke, siap Ya, Kak, ya, makasih ya. Kak. Ya, ini sebentar. Ini dari Jepara ya, Bro Sadun ya. Bener ya? Iya, iya, di Para. Ini motornya Scoopy 2022. Ya bener ya. Kok Iya, dari catatan admin saya. Ya, oke. Ya, apa yang mau ditanyain? Apa yang mau didiskusiin? Silakan. gini Kak, untuk Scoopy 2022 pemakaian baru kisaran 2 mingguan Kak. Dua Hmm. minggu, 3 minggu. Hmm. Untuk pertama, tes pertamanya tuh enak-enak kok, tapi kok makin kesini kok rasanya kok makin nggak enak buat lari, nggak bisa. Terus kayak nggak top speednya tuh kayak nggak nyampe itu loh kok, nggak bisa diajak ngebut tuh, nggak Hmm. seperti pas lagi pertama turun. Oke. Eh, Kalau ini kan motor baru ya. Bener-bener baru Nah, Kak, baru dari dealer ya, bukan baru second ya. Bukan baru beli. banget. Ya, oke. Eh Kalau sebelumnya, kalau boleh tahu, itu top speed yang dulu pertama kali dapatnya berapa dan sekarang berapa? Dulu pertama nyoba itu kok 100 itu nyampe, Mm-mm. sekarang tuh paling 80 itu udah berat banget rasanya kok, udah nggak mau naik lagi. Mm-mm. Oke, kondisi motor masih standar. Masih standar. Berarti tidak ada ubahan sama sekali ya dari aftermarket, nggak ada sama sekali ya. Berarti masih full dari dealer ya berarti ya. Iya, full kok. Oke, kalau kasusnya yang seperti ini, ya ini ada beberapa kemungkinan ya, ada beberapa kemungkinan. Yang pertama itu dari kalau baru gitu biasanya faktornya dari bahan bakar BBM. Iya kok. Hmm. Kalau nggak salah, Scoopy itu dia bisa minum Pertalite, dia bisa minum Pertamax. Nah, waktu dulu itu nggak pakainya apa dari awal, Eh, dari awal tuh ngisinya pertama terus kok, nggak belum pernah ganti pernah yang lain. pertalite, nggak Nah, pernah. ini berdasarkan asumsi saya dulu loh ya. Jadi kalau Pertamax terus, harusnya nggak ada masalah ya, harusnya nggak ada masalah. Cuman ada beberapa bisa dibilang kayak apa namanya BBM kotor dalam arti pas mungkin datang ke SPBU-nya itu, terus tangki lagi kotor dan akhirnya Pertamax-nya itu masuk ke motor dan akhirnya ya itu yang nyebabin bisa jadi seperti itu. Atau yang kedua, ya saya nggak nuduh sih, saya nggak nuduh. Cuman kadang ada beberapa oknum yang seperti kayak ini apa namanya, kayak nyampur gitu. Jadi ada kadang-kadang seperti itu. Cuma kan saya nggak tahu kan kondisi SPBU di sana seperti apa. Nah Iya. biasanya itu biasanya. Nah jadinya ya ini kan motor masih 2-3 minggu ya. Dan kayak belum servis pertama, harusnya belum belum masuk servis pertama, ya kan? Belum, Nah, belum kok. kalau saya boleh saran, nanti itu waktu pas servis pertama minta dicek ya tangki sama injektornya. Coba. Nah, itu biasanya kalau misalnya beneran kotor, ya berarti penyebabnya itu beneran dah. Karena kalau misalnya motor baru, apalagi belum sebulan, nggak bisa dibawa ngebut, harusnya sih itu ini ya, apa namanya, agak-agak agak aneh gitu loh, agak aneh. Ya memang sih kalau bisa dibilang ya memang motor baru itu lebih bagusnya di inline dulu, jangan dibawa top speed gitu loh. Cuman kalau memang sudah pernah dibawa top speed, ya ya harusnya sih
ini bakalan sama harusnya ya. Cuman memang apa namanya, motor baru mendingan jangan dibawa top speed dulu, in Ryan dulu seharusnya. Seperti itu. Kalau itu dari pemakaian sih tetap tiap harinya kepake kok, cuma deket sih jarak rumah dari kerjaan gitu kok. Mm-mm. Kalau di Kilometernya baru 300-an, baru 300. ya, kalau dipakai Inilah. nggak ada masalah. Dipakai setiap hari nggak masalah. Maksud saya, tahu in Ryan kan? Arti in Ryan? eh, Nggak tahu ya? Wah, kurang paham kok. Ya, sebentar sih, bentar. Kalau namanya in Ryan itu ada namanya proses pengadaptasian. Di mana motor baru ya, apalagi belum 1000 km atau di bawah 2000 lah ya, itu seharusnya tidak boleh dibawa ngebut, harusnya. Jadi dibawa itu harus pelan, santai. Ibaratnya kita sebagai manusia, ya kan, anggaplah kita jarang olahraga, tiba-tiba disuruh lari kenceng harus 5 kilo, pulang-pulang badan sakit nggak? Sakit tuh. Sama seperti itu. Jadinya kalau kita sebagai manusia ya, kita kan kalau nama olahraga harus ada stepnya dulu. Jadi misalnya bulan depan kita ada lomba lari 3 km gitu misalnya. Ya kan? Aku nggak usah 5 kilo, 3 kilo dulu deh. Berarti dari sekarang kita kan dicicil dulu. Kita coba lari 100 meter, 200 meter, 300 meter kan dicicil seperti itu kan, pelan-pelan sampai akhirnya kita bisa lari selama 3 km tanpa jeda. Kan berarti kan dilatih dulu kan. Iya kok. Nah, itu manusia. Tapi kalau motor itu kalau begitu keluar dari pabrik dipakai boleh, dipakai sehari-hari boleh, tapi jangan digeber dulu. Gitu loh. Kebanyakan kasus ya, kalau terlalu sering digeber pada saat masa in Ryan, itu biasanya motor bakal jadi bermasalah. Dan itu timbulnya banyak banget masalahnya. Misalnya kayak apa namanya? Apa sih? Bisa juga kayak sehernya bengkok atau ring pistonnya yang bocor dan sebagainya, seperti itu. Jadi ada aja kendala-kendalanya pasti. Biasanya sih di bawah 2000 biasanya kalau motor baru grass dari dealer. Seperti itu. Jadi kalau dibilang penurunan top speed itu kemungkinannya kecil tapi ada seperti itu karena motor baru langsung digeber seperti itu. Berarti ini juga dari faktor penggunaan juga ya kok? Bisa pengaruh dari penggunaan. Dari BBM bisa, pengaruh penggunaan juga bisa. Seperti itu. Terus itu apa kok? Untuk mengatasinya tadi kok, untuk mengecek tangki bahan bakar sama injeksinya. Apa ada solusi lagi kok sebelum dibawa ke servis? Kalau yang paling kok menurut saya sih ya, ini kan karena masih motor baru lah ya, jadi nggak perlu lah sampai turun mesin apa segala tuh, nggak perlu selama kalau dari pemakaian itu nggak ada yang aneh selain top speed. Jadi kalau saya pribadi sih coba aja dulu cek di bagian tangkinya. Bukan berarti cabut tangki nggak, cuman cek BBM-nya gitu loh. Maksudnya kayak kotor apa enggak, terus injektornya ada kotor apa enggak, seperti itu. Harusnya itu aja sih dulu. Harusnya. Yang lainnya nggak perlu. Nanti istilahnya kayak bertahap lah bisa ngomongnya. Seperti itu. Terus semisal ini kan nanti habis di servis kok Ya. mau apa itu biar motor buat sehari-hari lebih enak, lebih enteng tuh. Gimana kok solusinya kok? Diajak jalan jauh tuh oke gitu loh kok. Ya palingan kita settingnya di CVT aja sih sebenarnya. CVT aja sebenarnya udah cukup. Itu. Jadi kalau dari settingan saya itu
yang menurut saya Iya. sudah aman untuk jangka panjang apa segala macamnya, ya udah pasti cukup aja mainnya tuh di roller, Persivity, Persentry. Udah itu aja dulu pakainya. Jadi nggak perlu ribet-ribet dulu. Seperti itu. Berarti untuk Scoopy 2022 tuh untuk roller Persivity sama Percentrinya tuh ukurannya berapa kok? Nah, kalau rollernya itu, kalau ini dari saya loh ya, ini dari saya karena saya juga ada Iya, berapa kali pasang, ngirim apa nggak ada yang komplain semua ya. Rollernya itu cukup aja 14 pakainya, turunin 1 gram. Karena kan standarnya 15 gram. Scoopy FEESP. Itu pakainya dia dari 15 gram turun ke 14 gram. Seperti itu. Terus untuk Persentry sama Persivity-nya itu ganti ke 1000 RPM. Jadinya ya untuk akselerasinya sih bakalan enak ya, bawah tengah itu pasti lebih enak, lebih ngisi. Cuman memang top speed pasti bakalan berkurang. Jadi nanti jangan heran kalau tiba-tiba top speednya turun. Seperti itu. Karena kita penggunaannya untuk harian dan juga untuk jangka panjang. Jadi durability-nya juga cukup oke. Seperti itu. Performa oke ya teman ya, kelemahannya top speed pasti berkurang. Seperti itu. Cuman nggak sampai terlalu signifikan banget sih, nggak. Seperti itu. terus ini mau tanya kok, tapi Mm-mm. ini sama-sama Scoopy tapi beda lagi. Mm-mm. Untuk Scoopy yang tahunnya itu yang keluaran pertama yang pakai idling stop. Keluaran pertama kan ini karbu. Ya maksudnya kan gimana ya kok? Maksudnya Scoopy pertama yang pakai idling stop itu kok. Waduh, idling stop ya. Tar saya coba cari Google dulu. Scoopy idling stop pertama. Tar ya Lupa coba. soalnya kok tahunnya. Ya kalau saya tanya gitu juga saya nggak tahu ya tahun berapa yang ininya yang udah ada itu. Bentar ya, saya cek Google dulu. Idling stop. Idling stop. Berarti kalau dilihat sih ini fiturnya di 2015. Berarti harusnya ini tuh di Scoopy FI, tapi yang starter kasar berarti harusnya loh ya, harusnya kalau yang memang idling stop pertama ya. Harusnya sih, harusnya. Yang itu kok apa tuh namanya? Dari baru mulai Mm-mm. beli baru tuh kak. Beli Mm-mm. baru itu dipakai sama cewek, kakak perempuan lah kok. Ya, heeh. Di bawah itu pernah kebanjiran sekali, Mm. terus buat jatuh sekali, Apa? terus buat jatuh kok. Jatuh, kecelakaan. Pernah Oke. itu. Terus habis sekitar 2 bulanan itu motor tiba-tiba kalau buat jalan itu mati sendiri kok. Heeh. Lampu indikator yang warna kuning apa Heeh. orange itu kok itu kedip. Engine check, Itu oke. nunggu sekitar 15 sampai 20 menitan tuh baru bisa nyala. Udah Mm. pakai starter biasa tuh nggak bisa, pokoknya harus nunggu kok. Mm. Dan itu udah dibawa ke beberapa bengkel tuh, nanti habis dari bengkel tuh paling 1-2 harian nggak kenapa-napa, tapi untuk habis itu nanti dipakai lagi tuh mati lagi kok, Mm. gitu lagi. Mm. Itu kira-kira apanya ya kok? Oke. Nah, ini berdasarkan eh, pengalaman juga ya. Kebetulan saya juga dulu pernah ada kejadian seperti ini, tapi dulu Vario. Vario cuma saya lupa edisi tahun berapa. Jadi bisa saya bilang ya, ini kan faktornya ada dua ya dibilang ya, karena satu kebanjiran dan satu kecelakaan ya. Sorry, kecelakaannya parah apa enggak? Atau cuman jatuh gitu aja, maksudnya nggak sampai kuduk gitu, enggak kan?
Paling enggak sih kok, cuma Men- itu jat- cuma jatuh baret-baret dikit baret Pak, ya. Jadi sama jatuh gedeblek gini ya berarti ya, bukan jatuh yang parah gitu ya berarti ya. enggak parah Ya. banget ah. Oke. Kalau asumsi saya sih ya, ini baru asumsi saya ya. Ini karena memang berdasarkan pengalaman juga. Asumsi saya adalah itu bermasalah kemungkinan antara di ECU atau di sensor. Karena yang pertama adalah dibilangnya kebanjiran. Pernah kebanjiran sekali. Nah, kalau kebanjiran seperti itu ya, kalau nggak benar-benar kering banget dan terus dinyalain, ada kemungkinan part di elektronik itu konslet ya, antara mungkin di dalam ECU-nya atau di sensornya. Sensor itu kan banyak di motor itu ya. Maksudnya kan kalau sudah FI itu apalagi pakai idling shock apa segala macam itu kan sensornya lumayan banyak. Jadinya sekalipun diperbaikin harusnya nggak bisa. Itu harus ganti part. Antara ECU-nya yang diganti atau sensor yang bersangkutan yang harus diganti. Itu. Dan itu harus menggunakan apa namanya diagnosa tool. Jadi semacam kayak komputer ya kan, itu dicek, dicari yang mana sensor bermasalah. Kalau memang cuma sensor bermasalah, ya saya nggak tahu Honda nyediain ininya apa namanya sensor itu secara per biji atau dia harus secara keseluruhan, saya nggak tahu. Tapi kalau bukan sensornya kena berarti ECU kena gitu loh. ECU ya harus diganti, nggak bisa diperbaikin lagi. Soalnya itu udah dibawa tuh ke bengkel kampung biasa gitu kok, ke dealer juga udah pernah, tapi tetap aja gitu. Jadinya Nah, sampai sekarang udah pasrah aja gitu, udah beberapa bengkel kayaknya tetap aja itu. ya gini, pergi ke bengkel manapun, kalau nggak ada pergantian part bakalan sama terus. Mau servis dimanapun pasti bakalan sama. Ibarat tuh gini, HP lah ya. HP begitu kecemplung konslet, ya kan, kecemplung air konslet, harus diganti nggak partnya yang konslet itu kalau mau nyala? Diganti ya. Ya udah, jawabannya sama. Karena motor itu bukan cuman mesin doang, ada namanya sistem elektronik. Dan semakin ke sini ya, maksudnya semakin berkembangnya zaman, elektronik itu makin banyak sensor-sensornya. Makin berkembang gitu loh. Cuman ya jeleknya adalah namanya sensor itu berhubungan dengan elektronik ya kan, kelistrikan. Yang namanya listrik kena air ya udah gempor. Gitu loh. Seperti itu. Itu pernah di bengkel tuh ada yang bilang itu apa bahan bakarnya nggak mau turun. Terus juga ada yang bilang apa itu memang bagian seperti yang kau bilang tadi kelistrikannya ada yang bermasalah. Dan kami kan ya kok orang awam soal otomotif kan nggak begitu paham gitu loh. Ya. Jadi apa itu bahasanya ya, ngikut aja sama bengkelnya gitu. Baiknya gimana gitu. Tapi sampai sekarang itu kok. Tapi ini intensitas apa ya? Gitunya udah nggak terlalu sering. Kalau kemarin-kemarin tuh pasti buat perjalanan tuh pasti ada matinya baru sekali dua kali tuh pasti. Tapi kalau ini masih gitu tapi nggak terlalu sesering dulu kok. Paling pemakaian 1 minggu tuh matinya cuma 2 kali atau sekali gitu kok. Gini, kalau tadi dibilangnya kalau pernah memang di bengkel itu dibilangin, oh ini karena apa namanya bahan bakarnya nggak mau masuk, misal seperti itu, ya kan? Misalnya seperti itu. Bisa juga karena fuel pump-nya bermasalah. Fuel pump injection-nya bermasalah. Nah, fuel pump itu apa ya? Tapi ini kenapa saya setiap hari ngebahas tentang ini ya? Ini kebetulan ya. Ini saya dari hari Senin kemarin kelas sampai sekarang ngomongnya setiap kelas pasti ada aja tentang fuel pump injection ini. Kebetulan banget sih kayaknya. Jadi gini, fuel pump injection ya. Contoh ya. Anggap ini tangki. Ya, lihat ya, ini tangki ya. Oke, kalau lihat. Nah, ini tangki. Terus ada namanya fuel pump injection. Nah, ini bagian nyedotnya. Gitu loh. Ini nyedotnya. Anggap aja
sebentar. Anggap aja dari ini film injection-nya, ini selang ininya, ini dari tangki ini ke injektor, ya kan? Baru ke mesin, kan gitu kan? Seperti itu alurnya. Nah, pompanya ini, ya kan? Bisa jadi ini juga bermasalah. Dia kan pakai juga sensor di sini, ya kan? Dia pakai sensor. Jadi kemungkinan waktu pas dia nyedot itu bermasalah. Itu juga bisa mempengaruhi. Nah, pengaruhnya itu kalau fuel pipe injection itu berarti ada kemungkinan lain, ya kan? Dalam arti fuel pipe injection itu ada umurnya, ya kan? Ada umurnya. Yang kedua, kalau bermasalah ya, bukan karena umur tapi karena bermasalah ya, itu berarti kemungkinannya adalah dari seringnya terlambat ngisi BBM. Maksudnya adalah sering kehabisan BBM. Karena kan fuel pipe injection tuh begitu mesinnya lah itu kan nyedot terus, ya kan, nyedot kayak gimana kita nyedot gitu kan. Nah, kalau dia nyedotnya adalah kebanyakan udara, nah ini yang bakalan cepat panas dan akhirnya rusak. Seperti itu. Jadi kalau misalnya karena nyedot itu dan sudah pernah ngecek ke bengkel ya dan bilangnya, oh ini karena ada juga faktor BBM, bisa jadi ya di fuel pump injection-nya bisa jadi. Di pompanya maksudnya. Seperti itu. Jadi ya resiko sih kalau sudah namanya kebanjiran itu penyakitnya keluar semua biasanya. Seperti itu. Ini juga kebanjirannya soalnya nggak kebanjiran di ini kok, nggak kebanjiran air hujan, nggak kebanjiran air rob. Ngerti nggak kok? Air itu kok, air laut. Wah, lebih parah. Air laut lebih parah lagi. Karena dia kan asam. Maksudnya lebih banyak garamnya lah seperti itu. Dan itu kalau sudah ke mesin, wah, sumpah itu susah banget. Sama kayak HP. HP kan ada yang kayak beberapa merek HP dia kan bisa tahan air ya kan. Kalau dibawa kayak berenang apa kan ada yang bisa tahan seperti itu ya. Tapi begitu masuk air laut udah game over dah. Seperti itu. Itu kejadiannya ceritanya gini kok, dari Semarang kok. Dari Semarang itu kebanjiran di Terboyo yang biasa banjir itu loh kok. Itu banjiran motor itu katanya mati terus nunggu udah berapa jam kok nggak hidup nggak bakal bisa hidup, susah. Itu hidup langsung dibawa perjalanan langsung dari Semarang ke Jepara itu kok. Terus itu baru asalnya normal aja tuh, habis banjiran normal, terus itu selang berapa 2-3 bulan itu baru ada kejadian itu, mulai dipakai, mulai mesin tiba-tiba mati. Nah, kalau dari ceritanya dari Bro Sadun ini ya, kalau kita kembali antara kalau ke sensor, kemungkinannya sudah kecil, ya kan? Kemungkinan sudah kecil. Kalau di apa namanya di ECU ada kemungkinan sih memang lebih besar daripada sensor, tapi ya nggak terlalu gede juga gitu loh. Nah, kalau permasalahannya seperti ini lebih jelas duduk permasalahannya, kemungkinan terbesar adalah di fuel pump injection-nya atau di pompa injection-nya, pompa injeksinya yang di tangkinya itu, yang mau dari tangki mau ke injektor itu. Nah, itu ada kemungkinannya di sana. Kalau yang Bro ceritain kalau masih bisa dipakai dan ternyata mandek-mandek seperti itu. Jadi apa namanya? Ya kalau mau dicoba ya coba itu apa namanya? Nggak usah ngeganti dulu sih. Nggak usah diganti dulu, tapi maksudnya nggak usah diganti baru gitu loh. Jadi kalau bisa coba pinjem dulu punya siapa, mungkin yang di bengkel itu dicoba, mungkin kalau ada motor yang sama dicoba dulu, mandek apa enggak. Kalau memang ternyata oh nih fine aja nih, baik aja pas segala macem, ya ini apa namanya, harusnya bener gitu loh. Seperti itu. Jadi baru dibeli
fuel pump injectionnya sesuai dengan motornya. Seperti itu. Oke kok. Soalnya kan motor dua emang ada 2 motor ini Scoopy semua. Scoopy yang itu sama ini yang baru. Keluarga Terus Scoopy. untuk suka aja sih kalau sama Scoopy. Ya, memang ada kok yang gitu. Saya dulu ada ini konsumen saya, dia suka Vario sama PCX. Itu PCE apa Vario 110 sampai yang terbaru sekarang dia punya semua. Sampai dari apa PCX yang versi lama CBU sampai yang 160 ini dia punya semua. Ya memang fans, nggak bisa diapain lagi. Terus itu ya untuk Scoopy yang baru biar gimana ya kok? Untuk perawatan lah, barat katanya biar untuk kondisi mesin dan segalanya biar tetap aman terjaga itu untuk perawatan pribadi itu gimana sih kok dari segi penggunaan mungkin atau pengisian bahan bakar atau pemakaian tuh gimana sih kok? Nah, ini kalau bisa dicatat ya, catat di kertas. Nah, ini perawatannya itu sebenarnya gampang banget. Yang pertama kita ngikutin dulu dari dealer, ya kan. Kalau dealer pasti bilangnya ganti oli di angka 2000 km. Itu sudah fix itu, tidak bisa diganggu gugat lagi. Di angka 2000 km, ya kan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, gunakan BBM yang tanpa timbal ya. Tapi kalau sudah pakai Pertamax harusnya sudah oke. Terus yang ketiga, di setiap kurang lebih 3000 km itu pakai yang namanya carbon cleaner. Nah, carbon cleaner itu apa? Ya itu kayak cairan pembersih lah ya. Kayak kasarnya itu kayak tahu Listerin nggak? Yang obat kumur mulut itu. Iya, ngerti kok. Nah, kurang lebih seperti itu konsepnya. Jadi dia tujuannya agak membersihkan. Dia kan cairan karbon soalnya. Jadi cairan karbon itu dimasukkan ke bahan bakar, ya, ke tangki itu. Seperti itu. Itu saya pernah bahas di di channel saya. Nanti kalau mau nonton itu bisa cari aja namanya carbon cleaner di channel saya itu keluar semua kok. Jadi nanti bisa di sana dibahas untuk lebih detailnya. Jadi pakai carbon cleaner. Terus yang keempat itu ini apa namanya? Kok Girasio sih? Apa sih namanya tuh? Oli Gardan yang di CVT itu kan ada namanya oli Gardan, ya kan? Oli apa namanya? Oli gear lah kita ngomongin lah ya. Nah, itu biasanya diganti setiap 3 kali ganti oli. Jadi begitu 3 kali ganti oli mesin itu diganti. Ya, namanya oli Gardan sih biasanya orang ngomongnya, oli Gardan Matic. Nah, kenapa? Untuk itu pergantian oli mesin sama oli gardannya tuh apa ada maksudnya yang lebih baik mesti untuk penggunaannya merek ini atau gimana kok? Kalau yang oli mesin sebenarnya oli dari dealer pun itu sudah bagus, ya kan? Karena mereka pasti ngeluarin memang sesuai dengan motornya gitu loh. Tapi kalau misalnya mau lebih bagus lagi, cari yang tipenya full sintetik namanya. Itu bakalan jauh lebih bagus lagi. Tapi bukan berarti oli dari dealer jelek, enggak. Tapi ini jauh lebih bagus lagi pada oli dealer gitu loh. Nangkep ya maksud saya ya? Seperti itu. Iya, nah, untuk oli di Gardan harusnya sih enggak. Saya nyoba di beberapa merek, enggak ada terlalu pengaruh banyak. Jadi ya bebas aja. Yang penting mereknya original. Seperti itu. Contohnya untuk yang oli mesin tuh merek yang apa ya kok? Oli mesin, Shell itu bagus, tahu saya. Shell, tapi harus cari yang full sintetik ya. Ini pokoknya saya nggak hafal semua merek ya. Karena saya juga nggak jual semuanya juga ya. Tapi setahu saya ya Shell itu kalau nggak salah ada yang full sintetik seperti itu. Sama Motul itu dia ada yang full sintetik ya itu. Tapi kalau yang sudah saya pernah coba itu namanya mereknya FK, F Fanta K Kilo. Jadi FK Japan Racing Oil itu ada yang full sintetik itu. Cuman harganya full sintetik itu lumayan mahal
Itu kisaran setahu saya sih di atas 100 ribuan semua. Itu loh. Ada yang kalau yang saya jual tuh ada yang sampai 200 ribu ke atas. Tapi ya memang bagus olinya gitu loh, bisa ngeredam getaran mesin. Gitu. Jadi untuk keawetan mesin jadi lebih tahan ya kok ya. Ya, itu. Terus yang keenam sudah pasti ya, jangan terlalu dibawa terlalu sering top speed. Karena motor tuh juga ada limitnya gitu loh. Jadi kalau motor terlalu sering diajakin top speed ya kan, lama-lama capek, brodol lama-lama partnya. Seperti itu. Itu kalau memang mau kita cek dari segi perawatan dan penggunaan. Seperti itu. Harusnya sih simple sih, cuma kadang-kadang ya orang susah untuk melakukannya. Seperti itu. Soalnya dari pengalaman yang kemarin-kemarin yang Scoopy pertama itu kan emang nggak begitu terawat sih kok. Sampai kejadian seperti ini jadi kalau bisa kan dirawat biar makainya enak terus gitu kok. Ya, betul. Betul, setuju. Saya setuju banget. Itu. Karena kalau ngerawat motor baru sama ngerawat motor lawas itu lebih susah dari motor lawas. Karena sudah terlanjur dipakai. Jadi kalau mau perbaikin itu susah banget. Dalam arti pengeluarannya pun kayak mirip-mirip beli motor baru jatuhnya. Ya walaupun nggak sampai beli motor baru sih, cuman ya mungkin bisa sampai setengah lebih lah. Seperti itu. Untuk part-part yang standaran pabrik itu mungkin ada yang bisa diganti kok apa biar tambah enak atau gimana itu kok. Untuk yang lainnya sekiranya yang mungkin kurang bagus atau gimana itu ada gak sih kok kayak gitu? Tunggu sebentar. Ini kan waktunya sudah di angka 2 menitan ini ya. Ini saya close dulu sebentar. Ntar tak lanjutin pakai timer, saya pakai extend ke 10 menit ya. Sebentar ya. Oke. Halo, halo. Oke, kau masuk kok. Oke, masuk ya. Oke, tadi pertanyaannya itu part apa aja yang diganti supaya lebih enak performanya seperti itu ya. Kau juga menunjang keawetan lah kok kayak gitu. Oke, kawetan oke ya. Ini saya kasih waktu batasnya tinggal 10 menit aja ya. Jadi ini begitu saya Iya, ngomong Kak. langsung saya start ya. Oke, start. Oke, jadi untuk kalau kita ngomongnya part substitusi yang diganti, sebenarnya sih cukup yang seperti saya bilang tadi ya. Kayak roller, Persivity, Persentry, itu harus sudah cukup. Sama V-belt, ya itu harus sudah cukup. Kemudian juga bisa juga dari busi, seperti itu masih bisa diganti. Kemudian kalau mau bisa ditambahin dengan stabilizer. Halo, Halo kok. halo ya, Iya, kok. suaranya noise tadi ya. Itu sorry, aduh kepencet, sorry ya, sorry kepencet ya. Jadi Oke, kok. bisa juga ditambah dengan stabilizer aki. Ya, contohnya kayak XCS, Wizard Fire atau dari TDR itu bisa namanya baterai stabilizer atau aki stabilizer aki itu bisa juga seperti itu. Kemudian apa lagi ya? Paling itu aja sih. Halo. Halo kok. Iya kok. Ya, kedengeran suara saya. Soalnya barusan kedengeran noise banget soalnya. Sorry ya. Seperti itu. Jadi harusnya sih untuk kebutuhan sehari yang sederhana itu ya harus sudah cukup. Itu. Untuk tadi yang kesaranin tuh stabilizer aki kok. Itu kira-kira gimana ya kok? Bisa pasang sendiri atau
gimana kok pemasangannya? Gimana sih kok? Dia cuma tinggal masang ke aki ya doang, ke kutub utara lagi. Kutub positif sama negatif. Tinggal kayak di kutubnya kan aki itu kan ada plus minus gitu kan. Iya kok. Ya, udah tinggal dicambukin ke sana doang. Nggak ada ngerubah apa-apa lagi. Harusnya sendiri bisa sih. Berarti sekarang mau tanya itu kok soal penggunaan bahan bakar kok. Kan itu paling di sini kan adanya itu Pertamax Turbo, terus Pertamax yang biasa itu kok sama Pertalite. Untuk penggunaan yang enak tuh pakai yang mana ya kok? Pertamax yang biasa ya kok? Ya, Pertamax 92 udah cukup. Ya, kalau pakai ke Pertalite mungkin cuma pas emergency aja sih. Mungkin pas Pertamax nggak ada, ya udah pakai itu aja. Mungkin setengah tangki. Nanti begitu sudah nggak habis baru full tangki pakai Pertamax. Kalau Pertamax Turbo itu justru kurang. Lebih baik jangan malahan. Gitu. Mungkin kalau sesekali nggak masalah. Kalau sesekali harusnya nggak ada masalah gitu. Cuman kalau untuk keseharian Pertamax aja dan dua udah cukup. Motor saya aja NMAX sudah bore up aja pas saya pakai Pertamax. Males saya pakai turbo lagi, udah kapok. Seperti itu. Kecuali kalau mungkin pas saya lagi ada touring jauh gitu tuh ya, touring dan pengen ningkatin performa, ya oke gitu kan. Karena kan kalau pemakaian kayak touring apa kan kita kan lebih seneng kayak udara dingin gitu kan. Jadi saya nggak ada masalah kalau di turbo kayak seperti itu. Tapi kalau untuk keseharian mendingan jangan sih. Seperti itu. Kalau semisal ya kok untuk penggunaan sehari-hari, semisal tuh pengisian tuh sering gonta-ganti lah kok. Misalnya Pertalite pertama apa itu pengaruh nggak sih kok kalau seperti itu? Pengaruh. Dan lebih disarankan untuk konsisten di satu tipe aja. Karena nanti pada saat pembakarannya itu dia bakalan kayak malah nggak bagus gitu loh. Gitu. Jadi kalau bisanya konsisten kalau pakai Pertamax ya Pertamax terus Pertalite terus gitu ya kok ya. Yes. Tapi memang lebih disarankan sih memang untuk kayak untuk motor-motor sekarang yang baru-baru ini ya, walaupun kayak Scoopy kan masih 100 berapa ya? 110 ya? 125 ya. Scoopy. Enggak, 110 kok. 110 ya, anggaplah 110. Untuk zaman sekarang 110 apalagi sudah injeksi dengan teknologi seabrek gitu, menurut saya sih Pertamax tetap. Pertamax. Sebisa mungkin Pertamax. Itu. Kalau semisal nih kok sampai udah biasanya pakai Pertamax, ini kondisi misalnya urgent sampai kehabisan habis bener tuh kok, sampai mesin udah nggak bisa nyala kan kok. Oh jangan sampai jangan sampai nggak nyala lah, setidaknya mungkin sisa lagi mungkin setengah liter lah gitu loh. Kalau nggak gitu ya fuel pump nanti bermasalah seperti yang saya bilang tadi. Jangan sampai habis pokoknya. Jadi mungkin pas sisa lagi 1 liter atau setengah liter atau nggak mungkin barnya udah kedip-kedip, ditambahin misalnya sudah Pertamax lagi habis, ya udah tambahin aja dulu Pertalite mungkin setengah tangki lah kalau misalnya perjalanan nggak terlalu jauh gitu loh. Nanti mungkin setelah berapa hari mungkin ternyata Pertamax udah ini, kita juga liatin ini sisa lagi 1 bar baru kita penuhin pakai Pertamax, seperti itu. Jadi kalau untuk kehabisan bensin sampai nggak nyala itu berarti yang kena itu full pump injeksinya itu ya kok? Yes, kasusnya nanti sama di Scoopy yang lama, bisa jet gitu dia, kayak orang kesedak gitu. Kalau ada kemungkinan lain kok dari kehabisan itu, kalau terlalu sering mungkin ada part lain yang bisa ya palingan mesin sih, paling nggak mesin. Ibaratnya kalau anggaplah kayak kita lah ya, kita disuruh lari terus-terusan suruh lari sampai capek, kita pingsan nggak? Ya pingsan. Kalau dilakuin selama seperti itu kita mati nggak? Ya lama-lama mati. Ya kurang lebih seperti itu gambarannya.
Seperti itu. Kita juga nggak boleh namanya kelaparan. Kalau kita lama-lama kelaparan, kita kan juga pasti mah, ya kan? Begitu mah, Iya. ya kan? Mungkin sekali 2 kali sembuh. Begitu terus-terusan mah, ya lama-lama bisa UGD, lama-lama ya mati gitu loh. Ya sama di motor juga sama kasusnya, apalagi di motor injeksi. Seperti Oke kok itu. siap kok. Oke, ya. Mungkin ada satu pertanyaan singkat, mungkin mau ditahu ini ada lagi 2 menit. Mungkin soal tadi sih kok untuk apa itu, untuk part-part tadi untuk roller itu di 14 gram. Yes, betul. Sentry sama Persivity-nya di 1000 rpm. Yes, betul. Terus tambahan tadi katanya untuk V-belt itu gimana kok? V-belt pakai yang Kevlar. Kevlar. Ya, bahan Kevlar. Itu V-belt terus tambahan lagi stabilizer baterai itu Ya. gimana kok? Apa ada banyak jenis atau satu jenis saja untuk semua motor kok? Dia universal sih. Dia universal untuk semua motor, cuman mereknya ada beberapa. Yang setahu saya di Indo, yang setahu saya cuma ada 3. Wizard Fire, XCS, sama TDR. Itu setahu saya yang ngeluarin. Itu. Jadi antara 3 itu ya kok sama Ya. aja ya kok untuk. Ya fungsinya sama. Fungsinya sama. Seperti itu. Oke kok siap kok, terima kasih kok. Ya, Untuk sama-sama. informasinya.